Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patris Rio Capella mengikuti jejak mantan kolega separtainya O.C. Kaligis. Oleh KPK, Patris dijadikan tersangka karena diduga menerima uang dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho untuk mengamankan kasus korupsi dana bansos. Menetapkan saudara PRC menjadi tersangka. Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos Provinsi Sumatera Utara memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Kamis 15 Oktober 2015 kemarin menetapkan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti sebagai tersangka penyuapan. Mirip dengan kasus suap Hakim PT UN, Gatot dan Evi lagi-lagi menyeret elit Partai Nasdem sebagai tersangka. Jika di kasus pertama, Ketua Mahkamah Pertimbangan Partai Nasdem O.C. Kaligis yang terjerat, kini giliran Sekretaris Jenderal Patris Rio Capella yang jadi pesakitan. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam, KPK menetapkan Patris Rio Capella sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah BUMD Sumatera Utara. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menegaskan telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti, dan Patris Rio Capella sebagai tersangka. Kemudian dalam kasus yang sama, penyidik juga telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup yang kemudian menetapkan saudara PRC menjadi tersangka selaku anggota DPR. Dugaan pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 12 huruf A, huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, Patris diduga menerima uang panas sebesar 200 juta rupiah dari Gatot dan Evi untuk mengamankan kasus korupsi mereka yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung. Korps Adiaksa yang pucuk tertingginya kini dipegang Jaksa Agung HM Prasetyo yang tidak lain mantan kolega Patris di Nasdem. Gatot dan Evi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Rio Capella dijerat pasal 12 huruf A, huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang yang sama.